Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senita Naina Syifarahmi dengan NPM 2250091102. Saya Rizka Saipani dengan NPM 2250091103. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NPM 2250090047. Saya Nisa Lailatul Farohah dengan NPM 2250091101. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori situasi menurut 4 pendapat. Yang pertama yaitu pendekatan teori situasional yang dikenal model kontingensi Fiedler menurut Robbins dan Judge 2007. Berpendapat bahwa cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi menentukan besarnya peran pemimpin dalam efektivitas kinerja kelompok atau organisasi. Teori kepemimpinan kontingensi Fiedler 1967 menyebutkan 3 faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin. Ketiga faktor tersebut adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan atau leader-member relationship, struktur tugas, detak struktur, dan kekuatan posisi atau position power. Model kepemimpinan Fiedler 1967 disebut sebagai model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Model ini dikembangkan oleh Fiedler dan menyatakan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan dan keuntungan situasional menentukan kinerja kelompok. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan dalam model Fiedler. Pertama, kepemimpinan pengarah atau directive leadership. Pemimpinan memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, memberitahukan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan standar kerja, serta memberikan bimbingan atau arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya aspek perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan. Kedua, kepemimpinan pendukung atau supportive leadership. Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang menyenangkan di antara anggota kelompok. Kepemimpinan pendukung atau suportif memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja bawahan pada saat mereka sedang mengalami frustasi dan kekecewaan. Yang selanjutnya, ketiga, kepemimpinan partisipasif atau partisipatif leadership. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan. Yang terakhir, keempat, kepemimpinan berorientasi prestasi atau achievement oriented leadership. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menentang dan mengharapkan bawahan untuk berprestasi semaksimal mungkin serta terus-menerus mencapai pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu teori menurut Hersey dan Blanchard tahun 1982. Terdapat 4 gaya kepemimpinan situasional, yaitu pertama, memberitahukan, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan, atau telling dan directing. Telling ini menyediakan instruksi rinci dan mengawasi kinerja dari dekat. Yang kedua yaitu menjual, menjelaskan, menjajakan, dan membujuk, atau selling dan coaching. Selling menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan. Yang ketiga yaitu mengikut sertakan, memberi dan memberi semangat, yaitu participating dan supporting. Partisipasi ini berbagi ide dan memberi fasilitas dalam pembuatan keputusan. Yang keempat yaitu mendelegasikan, pengamatan, mengawasi penyelesaian, atau delegating. Delegating yaitu mendelegasi tanggung jawab pembuatan keputusan dan penerapannya. Selanjutnya terdapat dasar model kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard adalah: pertama, ada kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan atau perilaku tugas. Yang kedua, ada kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. Yang ketiga, ada tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu.
Dan yang terakhir adalah model menurut Virum. Jadi model Virum ini terbagi menjadi dua, yaitu Virum Yeton dan Virum Jago. Untuk Virum Yeton, model ini membantu manajer memutuskan kapan dan sejauh mana mereka harus menyertakan karyawan dalam memecahkan masalah tertentu. Model ini juga memisahkan 5 gaya kepemimpinan yang menggambarkan kontinum dari pendekatan otoriter, konsultatif, sampai dengan parsipatif. Sedangkan untuk model menurut Virum Jago, efektivitas suatu keputusan tergantung pada mutu keputusan, komitmen pada waktu yang diperlukan untuk keputusan itu. Pada model ini pula, gaya kepemimpinan dapat dikendalikan oleh waktu atau perkembangan. Jadi, model Virum Jago merupakan sebuah model yang mana berfokus pada tingkat kepemimpinan partisipatif yang bagaimana tingkatan tersebut sangat mempengaruhi kualitas akuntabilitas dalam mengambil keputusan, yang mana dalam model ini memiliki gagasan bahwa seorang pemimpin dalam menghadapi suatu masalah yang dibutuhkan yaitu dengan solusi, serta dengan memiliki integritas dalam mengkontrol waktu dalam perkembangan tanggung jawab organisasi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.